Preview. Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ade Amarul Yasir dari LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah akan mengadakan aktualisasi uji kinerja praktik pada hari ini, hari Senin 18 Oktober 2021 di kelas 3 SD Negeri 136539 Kota Tanjung Balai dengan materi pembelajaran tema ketiga benda di sekitarku, subtema ketiga perubahan wujud benda, pembelajaran keempat. Demikianlah aktualisasi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Preview. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar semuanya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Bapak harapkan kita semua dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan tertib dan penuh dengan semangat. Nah, sebelum tadi memasuki kelas, kita sudah melaksanakan salah satu prokes kesehatan, yaitu mencuci tangan. Dengan apa kita mencuci tangan? Dengan sabun dan dengan air. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari penyebaran virus penyakit. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak akan mengabsensi seluruh siswa yang akan dipanggil akan tunjuk tangan hadir. Alvan, Davania, Saira Bilkis. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, nah, marilah kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Rizky Gunawan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Indonesia tanah air
ada berapa jenis? 3. 3. Yang pertama benda? Iya, ada 3 wujud benda: padat, cair, dan gas. Nah, sebentar, Bapak ingin bertanya tentang contohnya. Kalau misalnya bangku ini tergolong benda apa? Padat. Kalau misalnya minyak susu itu tergolong benda cair. Nah, apa misalnya ada sebuah es batu lalu dijemurkan di bawah terik sinar matahari. Apa yang terjadi dengan es batu? Apa yang terjadi dengan es batu? Mengalami mencair. Es batu tadi benda padat lalu berubah menjadi cair. Nah, dengarkan baik-baik. Nah, adapun pembelajaran kita hari ini adalah tema ketiga, benda di sekitarku. Subtema ketiga adalah perubahan wujud benda pada pembelajaran keempat. Nah, Bapak harapkan dalam tujuan pembelajaran hari ini meliputi 4 hal. Apa saja? Yang pertama, melalui media visualisasi, visual, dan audiovisual diharapkan kepada seluruh siswa kelas 3 dapat menganalisis ragam kosakata yang berkorelasi atau berhubungan dengan perubahan wujud benda dengan mengembun dengan tepat. Yang kedua adalah melalui media visualisasi, PowerPoint, dan aktivitas diskusi diharapkan kepada seluruh siswa kelas 3 dapat menyajikan laporan pengamatan ragam bentuk perubahan wujud benda pengembun dalam bentuk peta konsep atau tabel dengan tepat. Nah, yang ketiga adalah melalui media visualisasi, video, dan slide PowerPoint diharapkan kepada seluruh siswa kelas 3 dapat menganalisis ragam profesi dan tugas warga lingkungan sekolah dengan tepat. Nah, yang terakhir pada aspek psikomotorik muatan PKN melalui aktivitas diskusi diharapkan kepada seluruh siswa kelas 3 dapat menyajikan ragam bentuk profesi dan tugas dalam bentuk peta konsep atau tabel dengan tepat. Sampai sini sudah paham anak-anak semuanya? Ayo, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita ice breaking, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat! Nah, coba kita perhatikan ke arah gambar. Ayo, Rizky. Kira-kira dari mana asal titik air tersebut? Ada yang tahu? Uap air. Ya, dengarkan baik-baik. Penjabarannya akan Bapak jelaskan melalui video berikut kita kali ini. Simaklah video pembelajaran berikut. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair, seperti pada kegiatan yang tadi kita amati. Ternyata udara di sekitar kita ini mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih ringan, seperti suhunya rendah, maka akan membentuk titik-titik air. Titik-titik air ini yang kita sebut dengan embun. Jadi, tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan dari dalam gelas, akan tetapi berasal dari uap air di sekitarnya. Dalam video tersebut menjelaskan peristiwa apa? Mengembun. Nah, ada 2 contoh yang diberikan dalam peristiwa tersebut, yaitu melalui tadi gelas yang diisi dengan es batu. Tiba-tiba muncul titik-titik air. Dari mana asalnya? Apakah dari dalam? Berasal dari pengaruh luar, pengaruh dari suhu. Nah, dengarkan baik-baik ya. Nah, sebentar Bapak akan menjelaskan ya bagaimana asal selanjutnya. Nah, sebenarnya apakah mengembun itu? Mengembun adalah perubahan wujud
Nah, apa yang menyebabkannya? Dengarkan. Faktor penyebabnya adalah adanya penurunan suhu atau pelepasan panas. Nah, apa saja contohnya? Nah, ada beberapa contoh peristiwa mengembun, yaitu pertama, saat di pagi hari jika kita melihat ke rumput-rumput daun ada bintik-bintik air. Nah, bintik-bintik air atau tetes air tersebut adalah embun. Nah, yang kedua adalah dinding luar gelas akan basah ketika akan dimasukkan es batu. Setelah beberapa saat akan muncul titik-titik air. Nah, yang keempat, coba bacakan Rizky. Apa contohnya? Coba yang keempat. Menutup cangkir minuman sangat panas yang menjadi basah karena uap minuman. Iya. Nah, pada penutup cangkir juga bisa terjadi pengembunan karena dipengaruhi adanya perubahan suhu. Nah, dengarkan baik-baik. Nah, selanjutnya anak-anak, kalian harus menentukan ragam kosakata yang berkorelasi dengan pengembunan agar lebih mudah pahamilah teks wacana berikut kali ini yang akan dibacakan oleh Rizky dan dilanjutkan berikutnya. Mulai dibaca. Mekanisme pengembun. Pengembun adalah proses perubahan dari gas menjadi cair. Ada dua contoh peristiwa pengembun dalam kehidupan sehari-hari. Ketika pecahan-pecahan es batu dimasukkan ke dalam gelas, sisi luar gelas mula-mula kering beberapa saat kemudian sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Peristiwa pertama adalah pada gelas. Peristiwa kedua pada kaca mobil. Pada gelas, ya, pada gelas ini sudah diisikan dengan pecahan es, ya, sedikit dan air. Kita biarkan beberapa saat. Apakah nanti yang akan terjadi pada dinding gelas tersebut? Nah, peristiwa mengembun banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Nah, misalnya dengarkan baik-baik. Ketika kita melihat di luar pada rumput atau dedaunan, dapatkah kita menemukan pengembunan? Dapat. Ah, dapat. Pada mana kita temukan? Di bagian mananya? Terdapat pada bagian rumput dan daunnya. Nah, setelah kita tunggu beberapa saat, ya, coba kita perhatikan kemarin. Nah, adakah kita lihat pada dinding gelas muncul titik-titik air? Ada nak? Iya, sebelah sini Bapak ingin bertanya, adakah muncul titik-titik airnya? Nah, ingin bertanya. Sebenarnya titik-titik air ini berasal dari dalam atau tidak? Bagaimana Nisa? Berasal dari mana? Nah, sebenarnya dipengaruhi oleh faktor luar. Nah, dipengaruhi oleh suhu. Nah, udara di sekitar kita ini banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda yang lebih rendah, maka uap air tersebut berubah menjadi titik-titik air. Inilah disebut peristiwa pengembunan. Nah, ada beberapa kata yang menunjukkan adanya peristiwa yang berhubungan dengan pengembunan. Nah, coba bacakan bersama-sama. Coba Rizky. Waktu, uap air, suhu, kondensasi, dingin, tetes air, udara, cuaca, proses. Ya, sekarang, nah dengarkan baik-baik. Sebenarnya, apakah itu kondensasi? Kondensasi adalah istilah dalam pengembunan. Ya, benar. Nama lain dari pengembunan. Nah, sekarang coba ambil alat tulisnya masing-masing. Sudah, kasihkan namanya. Yuk, namanya. Kakak. Langsung pada isi
mengembun. Sekarang coba kita perhatikan sekali lagi apa saja peristiwa-peristiwa pengembunan tersebut. Nah, ulang kembali. Nah, perhatikan Rizky, mengembun sebenarnya adalah perubahan wujud dari gas menjadi perubahan wujud dari gas menjadi cair. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan suhu atau pelepasan panas. Nah, tadi seperti gelas tadi, kenapa bisa muncul titik air? Karena adanya perubahan uap air yang dipengaruhi oleh suhu sehingga terjadilah uap air berubah menjadi titik-titik air. Sekarang perhatikan untuk tugas selanjutnya, anak-anak Bapak, kalian harus menemukan 4 contoh yang berhubungan dengan peristiwa mengembun. Isikan pada tabel yang besar apa peristiwanya cari 4 contoh peristiwa dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh apa nih? Ini peristiwa apa yang terjadi? Nah, contohnya cari. Nah, karena banyak. Ayo, mana ada tulisnya? Hah? Ini contohnya. Dicari. Peristiwa apa tadi? 3, 2, 1, selesai. Ya, kita akan masuk tentang pembelajaran muatan penggunaan. Nah, perhatikan ke arah layar gambar. Pada gambar pertama, bagaimana lingkungannya? Pada gambar kedua, kegiatannya tentang apa? Tentang bergotong royong. Bapak ingin bertanya dulu. Nah, dari kedua gambar tersebut, apakah ada hubungannya tentang kesehatan? Ada, Lodi? Nah, Dua pembelajaran mengajak kepala sekolah, yang keempat guru, yang kelima siswa dan siswi, yang keenam karyawan dan staf tata usaha, yang ketujuh petugas kebersihan, yang kedelapan penjaga sekolah, yang kesembilan wali murid, dan yang kesepuluh dokter sekolah. Nah, setiap warga sekolah memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda demi kemajuan sekolah. Nah, berikut Miss Iman jelaskan satu persatu peran dan tugas warga sekolah. Yang pertama, yayasan sekolah atau direktur. Nah, perannya itu sebagai pendiri suatu sekolah. Nah, biasanya yayasan itu ada di sekolah swasta. Nah, tugasnya apa sih teman-teman? Yang pertama, tugasnya memberikan kesejahteraan kepada seluruh warga sekolah. Yang kedua, mengelola sekolah. Yang ketiga, memberikan perlindungan untuk warga sekolah. Yang keempat, membuat keputusan terkait anggaran sekolah. Yang kelima, menetapkan kebijakan, dan masih banyak lagi tugasnya yang lain. Yang kedua, kepala sekolah. Perannya adalah sebagai pemimpin sekolah. Nah, tugasnya yang pertama, menyusun program kerja dan anggaran sekolah. Yang kedua, mengatur kegiatan belajar di sekolah. Yang ketiga, melakukan supervisi atau penilaian kinerja guru dan karyawan. Yang keempat, mengatur penggunaan sarana dan prasarana sekolah. Dan yang kelima, menjaga hubungan baik dengan seluruh warga sekolah dan masyarakat. Yang ketiga adalah wakil kepala sekolah. Perannya adalah sebagai wakil pemimpin di sekolah. Nah, tugas wakil kepala sekolah yang pertama, menyusun program pembinaan atau OSIS. Yang kedua, menyusun program kegiatan ekskul. Yang ketiga, mengatur pertemuan dengan wali murid. Oke teman-teman, nah itu tadi adalah peran dan
sebagai seorang siswa, kita memiliki tugas untuk belajar dan mengerjakan tugas dengan baik. Tugas yang diberikan guru itu bisa jadi berkelompok atau perorangan. Nah, di sekolah ada beragam profesi dan tugasnya masing-masing. Nah, dari video tadi ada banyak kita temukan tugas profesi di warga sekolah. Misalnya, guru. Apa tugas guru? Mengajar dan mendidik para siswa. Kemudian, siswa. Apa tugasnya? Belajar dengan giat. Kemudian apa lagi? Selain itu tugas siswa. Bapak ingin bertanya, dari ini ada Bapak sajikan gambar-gambar berikut kali ini. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya. Nah, misalnya ini ya. Nah, ini coba langsung ya. Ini gambar apa? Siswa. Apa tugas siswa? Belajar dengan giat dan mematuhi perintah guru, mematuhi peraturan sekolah. Nah, kelompok ini gambar ini. Ini gambar apa? Guru. Apa tugas guru, Nak? Mengajar dan membimbing para siswa. Tugas utamanya. Nah, sekarang sampai sini penjelasan Bapak. Sudah paham semuanya? Sudah mengerti? Nah, sekarang dengarkan baik-baik dalam posisi duduk rapi semuanya. Nah, jika mendengarkan dengan baik, tentukanlah 5 profesi atau pekerjaan ya yang ada di sekolah, lalu tentukan tugasnya. Sudah tahu semuanya? Buatkan hal tulisnya. Tulislah nama. Waktunya 5 menit. Cepat ya. Usahakan jangan banyak ya. Sudah, langsung coret saja. Apa yang masih membuat? Akan ditemukan pekerjaan di sekolah. Iya, Bapak. Coret saja. Nanti semuanya? Ya. 3, 2, 1, selesai. Tinggalkan seluruhnya, satukan dalam 3 lembar tadi, satu kelompok. Nah, akan Bapak suruh ya ke depan kelas menentukan kata-kata yang berkorelasi dengan pengembunan. Sekarang coba loading tentang pengembunan. Masukkan aja tinggal. Terus ya, terus ayo tenang. Nah, kemudian ambil satu kartu lagi. Iya. Bacakan, Nak. Kondensasi berhubungan? Iya, bagus. Nah, kemudian lanjut kembali. Ambil satu kartu, Nak. Bacakan kuat. Suhu berhubungan? Iya. Nah, berhubungan. Nah, sekarang, secara bergantian silakan duduk. Ya. Tepuk tangan tadi penjelasan yang bagus semua. Ya, Bapak pilih yang paling baik. Berikutnya, ya kita akan ulang kembali. Coba, Bapak akan suruh kepada si Rizky Irawan. Sudah? Kan? Dengarkan baik-baik. Pilihlah kartu yang berhubungan dengan pengembunan. Nah, pilih saja. Ya, ya. Yang tidak berhubungan, silakan. Nah, kartu apa temukan Rizky? Udara berhubungan? Iya. Nah, misalnya, kalau misalnya matahari berhubungan atau tidak? Nah, tidak berhubungan. Kalau misalnya basah berhubungan? Nah, berhubungan ya. Kemudian cahaya? Cahaya.
Kering, ada berhubungan? Tidak. Subur? Nah, jadi artinya apa? Ketika kita mencari kata-kata tersebut, pahami dulu artinya. Ada nggak tidak menyebabkan pengembunan? Kalau ada, masukkanlah dia ke dalam kaleng. Nah, sudah paham Bapak semuanya? Hai. Nah, kita akan masuk pada tugas mempresentasikan tugas LK1 yang akan dibacakan buat suaranya oleh coba. Udara, uap air, embun, mengembun, kondensasi. Nah, benarkah kata-kata tersebut? Benar. Nah, sudah berhubungan? Benar. Apa tadi? Udara. Sini nak. Udara, uap air, embun, mengembun, kondensasi. Iya. Sekarang kita akan beralih ke tugas LK yang kedua. Timbulnya titik-titik air di luar gelas. Sudah nonton itu? Yang ketiga, bacakan. Timbul di daun. Timbulnya bintik-bintik air di daun. Pengembunan itu? Pengembunan atau tidak? Ya. Pengembunan. Keempat. Timbulnya bintik-bintik di luar cangkir. Timbulnya bintik-bintik air di luar cangkir. Untuk cangkir. Tinggal disempurnakan lagi. Kita akan masuk tugas LK terakhir yang akan dibacakan oleh buat suaranya. Coba Bapak pilih mencari ragam tugas dan pekerjaan di sekolah. Coba Marwah Zaida. Guru mengajar siswa dan membimbing siswa. Buatkan suaranya. Menjaga kebersihan. Membersihkan lingkungan sekolah dan membersihkan ruang guru. Iya, terus. Ada sebuah gelas. Sebuah gelas ini akan kita isikan air setengahnya saja. Ya. Nah, airnya dingin. Bukan air es, tapi air biasa ya. Lalu dimasukkan bola-bola plastik ke dalamnya. Nah, bola-bola plastik. Pertanyaannya adalah, apakah terjadi pengembunan atau tidak? Bapak akan bertanya pada tiap kelompok dulu. Jeruk? Terjadi. Kelompok sana? Tidak terjadi. Kelompok sini? Siapa yang membilang terjadi pengembunan? Tinggi-tinggi. Ya. Wah, berbeda ya yang bilang terjadi. Jadi harus konsisten. Tanya. Siapa yang bilang tidak terjadi? Iya. Sebenarnya pengembunan itu terjadi jika ada perubahan suhu ya yang dipengaruhi oleh faktor luar dan benda di dalamnya juga berpengaruh. Nah, kalau dimasukkan bola plastik, ada nggak bisa termasuk pengembunan? Termasuk pengembunan tidak? Tidak. Nanti ya kita masukkan bola plastik. Walau ditunggu sampai 1 jam, 2 jam, tidak akan muncul titik-titik air. Nah, kalau gelas ini ya, Bapak masukkan dengan es, dibiarkan 1, tadi sudah ya. Nah, maka akan timbul bintik-bintik air. Tetapi beda halnya kalau kita masukkan kertas, bola-bola plastik. Nah, dia tidak akan terjadi pengembunan karena suhunya sama, tidak lebih rendah. Ya, akan muncul titik-titik pada penutup gelas, ya seperti ini. Ini sudah banyak titik airnya, esnya sudah mencair. Muncullah dia nanti di sini. Waktu kita masak air, ada kena? Masak air kuncinya dibuka. Wah, ada muncul banyak titik airnya. Tapi terjadinya pengembunan. Kenapa bisa terjadi? Karena ada penurunan suhu, pelepasan panas. Coba panas. Seandainya di dalam satu sekolah tadi pekerjaannya sama semuanya. Semuanya pengen jadi, semuanya tidak mau bekerja sama. Tadi kan pekerjaannya ada jadi guru, ada jadi murid, ada kepala sekolah. Coba Naira dengarkan. Seandainya tidak ada kerjasama di sekolah, apakah sekolah tersebut bisa maju atau tidak? Tidak. Bisa maju tidak? Tidak. Bisa atau tidak? Tidak.
bagus sekali jawaban Bapak. Tepuk tangan untuk semua jawab tadi. Itulah pentingnya kita bekerja sama, saling bantu membantu. Ada yang petugas bagian pembelajaran, bagian pembukuan dan sebagainya, agar sekolah kita menjadi Nah, yang tadi kita pelajari, apa saja yang sudah kita pelajari? Coba Rizky Irawan, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Mencari tentang peristiwa mengembun. Yang kedua apa tadi ya? Siapa tahu? Pelajaran yang kedua apa? Mencari tugas dan pekerjaan warga mencari tugas dan pekerjaan warga sekolah. Terus mencari apa kita lagi? Yang pakai kata tadi. Mencari apa nak? Mencari mencari kosa kata. Lori coba ulangi. Bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian? Sudah menyenangkan atau belum? Menyenangkan atau belum? Alhamdulillah. Bapak harapkan pembelajaran hari ini tidak hanya sampai sini. Nanti di rumah boleh diulang-ulang kembali, percobaan mengembunnya boleh diulang kembali dengan bahan sederhana. Ya? Nah, bisa nak? Nanti ada di rumah cangkir atau gelas, cobalah dengan potongan es batu. Nah, lalu tunggu 1 hingga 2 menit. Ada tidak timbul bintik air? Ada kan? Nah, satu lagi contohnya adalah, nah ketika kita melihat waktu subuh-subuh pukul 6, pukul 5, pasti daun-daun tersebut jadi basah kan? Nah, bukan ada hujan, tidak, hirup-hirup juga. Itu menunjukkan ada peristiwa apa? Mengembun. Nah, dengarkan ya. Nah, dengarkan baik-baik. Bapak akan kesimpulan pembelajaran hari ini adalah, nah, yang pertama, ketika kita mencari ragam kosakata yang berhubungan, pahami dulu kata-katanya. Lalu hubungkan, ada tidak hubungan dengan penghubungan? Kalau ada, berarti itu mengembun. Contohnya apa? Misalnya, uap air berhubungan? Nah, tanah berhubungan? Tidak. Yang kedua, bagaimana cara kita mencari contoh pengembunan? Nah, kalau kita perhatikan, pasti dapat. Contohnya apa nak? Ayo perhatikan. Contoh pengembunan dari percobaan, yaitu dinding gelas yang muncul titik-titik air ketika diberi es batu. Kemudian, kalau misalnya ya penutup gelas, bisa nggak muncul pengembunan nak? Bisa. Misalnya kita masukkan di situ gelas air hangat, kita tunggu 1 menit pakai tutup. Ada nggak titik airnya? Ada. Itu pengembunan atau tidak? Pengembunan, ya. Banyak sekali contoh-contoh pengembunan. Satu lagi contohnya adalah berubahnya awan menjadi titik-titik air, sehingga menjadilah hujan. Nah, yang terakhir ketiga, bagaimana cara kita mencari tahu ragam pekerjaan dan tugas sekolah? Nah, sehari-hari kita sudah mengamatinya. Yang mengajar, siapa mengajar? Guru, biasa mengajar. Kalau kita mau meminjam buku, sama siapa? Perpustakaan. Nah, kemudian yang menjaga kebersihan sekolah? Kebersihan. Kemudian yang menjadi pimpinan sekolah? Kepala sekolah. Peraturannya. Berdiri nak semuanya, ayo ambil posisi. Mari
baik dulu, tertib, lipat tangan. Nah, kesimpulannya adalah, bahwasanya pengembunan akan terjadi jika ada benda di sekitarnya bersuhu lebih rendah. Ingatlah, udara di sekitar kita ini banyak mengandung air. Nah, ada banyak contoh-contoh pengembunan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika di pagi hari kita melihat ada tetesan air di daun, bukan dari hujan. Itu menunjukkan peristiwa pengembunan. Nah, yang kedua, di sekolah ada memiliki banyak ragam tugas dan pekerjaan. Semuanya saling membutuhkan. Ada yang menjadi guru, ada kepala sekolah, ada siswa, ada petugas perpustakaan, dan ada petugas kebersihan. Semuanya saling membutuhkan. Nah, semuanya kita walaupun berbeda-beda harus saling menghargai. Contoh kecilnya apa, Nak? Dalam berkelompok ada yang jadi ketua, ada wakil, ada anggota. Nah, semuanya harus saling kompak, saling menghargai, ya. Nah, dan dalam sekolah kita harus pun saling menghormati. Pesan Bapak, ayo semuanya pasang maskernya dulu dengan rapi. Ini ingat pesan Bapak, ya, belajar rajin di rumah, persiapkan untuk ujian akhir semester 1. Ayo pasang maskernya yang tertib. Kita akan pulang nanti ya.